Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang aplikasi psikologi kognitif dalam sudut pandang keislaman, yaitu tentang psikoterapi Islam. Nah, langsung aja ya, kita lihat videonya. Happy watching! Nah, langsung aja ya teman-teman, kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita bakal membahas apa sih hubungannya antara psikologi kognitif Islam dan psikoterapi. Nah, ternyata pengaplikasian psikologi kognitif dalam sudut pandang Islam itu sering kita jumpai dalam kegiatan psikoterapi Islam loh. Nah, yang pertama, sebelum kita membahas psikoterapi Islam itu apa, terlebih dahulu kita membahas psikoterapi ya. Nah, psikoterapi sendiri merupakan salah satu cara pengobatan secara psikologis khususnya untuk permasalahan yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi sendiri berasal dari dua kata, yaitu psike yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Lalu, apa sih yang menjadi pembeda antara psikoterapi biasa dengan psikoterapi Islam ini? Nah, dalam menjalankan aktivitas dan kegiatannya, psikoterapi yang menjadi landasan atau acuannya merupakan ilmu, kajian, metode, maupun lainnya dari bidang psikologi. Sedangkan dalam psikologi Islam, dalam menjalankan proses aktivitas penyembuhan atau pengobatan jiwa manusia, selain menggunakan landasan psikologi, juga menggunakan landasan agama, terutama agama Islam berupa Al-Quran. Nah, langsung aja nih kita ke kegiatan-kegiatan apa aja sih yang merupakan psikoterapi Islam. Nah, yang pertama ada aktivitas sholat. Ternyata aktivitas sholat ini berpengaruh terhadap kognitif manusia loh. Baru tahu kan teman-teman? Nah, sholat memiliki makna menurut bahasa Arab ialah doa. Tetapi yang dimaksud di sini ialah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 29. Nah, yang selanjutnya nih, kegiatan psikoterapi Islam terdapat pada aktivitas zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang memiliki arti mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Terdiri dari lafal-lafal bacaan yang suci untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir memiliki tujuan antara lain untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati dan jiwa, bersyukur kepadanya, mengingatnya di luar sholat, dan menyembuhkan serta menghindari dari penyakit. Nah, berzikir ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Nah, pastinya teman-teman udah tahu kan nih ya aktivitas zikir itu yang seperti apa, dan pastinya juga sudah setiap hari dilakukan kan ya ternyata. Wah, gak nyangka kan ternyata aktivitas zikir yang kita lakukan sehari-hari ini sudah dalam termasuk psikoterapi Islam nih teman-teman. Adapun nih tata cara berzikir dengan menggunakan jari tangan itu lebih baik dan lebih benar ternyata daripada menggunakan tasbih. Tapi ini juga menurut pandangan masing-masing juga ya. Sebenarnya dua-duanya baik sih. Nah, tata cara berzikir ini diawali dengan bacaan istighfar sebanyak 33 kali, dilanjutkan bacaan tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, dan ditutup dengan kalimat tahlil sebanyak 1 kali nih. Menurut para ahli nih, terapi menggunakan zikir dapat membantu pengobatan pasien sakit jiwa dengan cara mengalihkan fokus yang ada dalam pikirannya dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi ke dalam fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya teman-teman, ternyata zikir yang selama ini kita lakukan punya manfaat yang luar biasa nih bagi kognitif manusia dan juga tentunya bagi kesehatan manusia. Kemudian aktivitas yang selanjutnya
Apa nih teman-teman kira-kira aktivitas dalam kegiatan kita sehari-hari yang masuk dalam psikoterapi Islam? Aku kasih tahu ya nih ya, cluenya pokoknya sering sekali dilakukan, juga indah juga dilakukan, dan terutama lebih sering dilakukan pada bulan Ramadan. Apa nih teman-teman kira-kira? Ya, benar banget. Ada aktivitas murotal dan membaca Al-Quran. Murotal merupakan membaca Al-Quran yang sesuai tajwid dengan tartil atau tenang berdasarkan ilmu nagom atau ilmu lagu dari Al-Quran, serta disertai nada lagu yang sesuai dengan hukum bacaan Al-Quran yang dibaca sehingga dapat didengar seperti lagu. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan bahwa musik murotal ini memiliki perkembangan kognitif yang lebih besar bagi diri manusia daripada musik klasik. Wah, ternyata nih pernah dengar kan ya teman-teman, kalau selama ini orang-orang yang mengandung atau ibu-ibu yang lagi hamil ini dianjurkan untuk mendengarkan musik klasik untuk janinnya. Ternyata nih musik murotal itu perkembangan kognitifnya lebih besar bagi manusia atau pada janin daripada musik klasik. Wah, luar biasa sekali kan? Hal ini tentunya didukung oleh pendapat dan hasil penelitian yang selanjutnya, yaitu yang mengatakan bahwa mendengarkan murotal Al-Quran dan membaca Al-Quran dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan nih. Di antaranya dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan dan dalam perkembangan kognitif manusia, yaitu dalam daya ingat dan pemikiran semakin tajam, merasakan perubahan fisiologis yang besar, dapat menyembuhkan berbagai penyakit, menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi ladang ibadah, meningkatkan kecerdasan intelektual, IQ, meningkatkan kecerdasan emosional EQ, serta meningkatkan kecerdasan spiritual atau SQ nih, dan sebagainya. Hal ini juga didukung dalam firman Allah dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Wah, manfaatnya luar biasa sekali ya ternyata membaca Al-Quran dan mendengarkan murotal ini. Nah, mulai sekarang bisa nih rajin-rajin untuk membaca Al-Quran dan mendengarkan murotal Al-Quran ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya dan terakhir nih teman-teman, ada aktivitas tobat. Tobat merupakan sebuah tindakan atau perilaku kembali ke kebaikan atau kembali ke jalan yang benar dari perilaku maksiat, pelanggaran perintah agama maupun negara, dan dosa baik besar maupun kecil. Tobat sering juga diartikan sebagai perbuatan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penyesalan mengenai segala perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam aktivitas tobat ini memiliki aspek psikologis di dalamnya loh, antara lain kesadaran, pengakuan dosa, penyesalan, dan komitmen. Kesadaran yang dimaksud di sini yaitu individu dapat mengenali dirinya secara subjektif dalam waktu yang tepat dan cepat. Perilaku apa saja yang telah ia perbuat yang menimbulkan dampak negatif atau dosa. Dari kesadaran ini mengenai perilaku yang ternyata berdampak buruk, termasuk maksiat, dosa, dan hal jelek lainnya akan menuntut individu ini untuk berpikir mengenai dirinya dan hubungannya dengan Tuhannya. Selanjutnya kemudian akan bertobat. Pengakuan dosa dikenal dengan istilah abstraction dalam psikoanalisa Freud, yang berarti proses menghilangkan ketegangan jiwa atau melepaskan sesuatu yang buruk dan tidak disenangi dengan cara lisan, tulisan maupun lainnya, sehingga jiwa merasa terbebas dari tekanan yang dihadapi. Sedangkan menurut pandangan para sufi, pengakuan dosa yaitu mengungkapkan kembali perilaku buruk atau perbuatan dosa yang telah dilakukan secara jujur dan benar serta sadar. Penyesalan yang dimaksud dalam proses pertobatan yaitu menyesali dosa yang telah diperbuat di masa lalu dan menyesali waktu yang telah disia-siakan dulu. Dan individu menginsyafi atau menyesali dirinya karena telah berbuat dosa dan salah, serta berniat untuk memperbaikinya. Penyesalan yang dirasakan baik di masa lalu, kini maupun di masa depan berkemungkinan sebagai sinkronisasi untuk meluruskan kepribadian individu dengan bertobat. Komitmen ini muncul setelah timbulnya rasa penyesalan yang dialami
individu, di mana individu tersebut berkomitmen atau berjanji untuk tidak melakukan kesalahan maupun dosa seperti yang telah ia lakukan terdahulu, hingga berkomitmen untuk mendukung proses tobat seseorang menjadi lebih baik. Nah, aktivitas tobat dalam psikoterapi Islam ini membantu individu untuk menyadari kesalahan yang telah ia perbuat dan mengungkapkan tekanan jiwa yang dirasakan, sehingga saat bertobat, individu tersebut dapat terlepas dari tekanan dan dapat memperbaiki atau memohon ampunan atas perbuatan dosa yang telah ia lakukan dahulu. Tobat dalam psikoterapi Islam juga memiliki fungsi positif bagi kejiwaan individu manusia. Oke nih teman-teman, gimana tentang penjelasan tadi tentang psikoterapi Islam dalam kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sehari-hari nih dalam sudut pandang Islam? Ternyata mudah banget kan ya, mulai dari aktivitas sholat, terus ada aktivitas zikir, terus membaca Al-Quran dan mendengarkan murotal, dan yang terakhir adalah aktivitas tobat, di mana kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan sehari-hari tentunya. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini teman-teman. Semoga masih diberi kesempatan untuk bertemu di video-video selanjutnya, membahas tentunya tentang materi-materi psikologi yang lebih menambah wawasan kalian tentunya. Nah, buat yang udah nonton, terima kasih sekali dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.